Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimin wal muslimat wa ila arwahi wa ila ibadil salihin Aina kanu syarqil ardi magharibiha baril bahri wa jawiha khususan amal hadal masjid yaitu ummah sabiqun hadira wa lahiqa ila rahil musallina fih wal mu'takifina fih wal mutabarri'ina alaih wal qa'imina bihaqqih Allah yataqabbal hasanatihim yatajawaz an sayyi'ati wa yaghfiru dhunubahum Allah yatashawwir rahimahul maghfirah ويغني درجة في الجنة ويرفعه قدره في الدنيا والآخرة بنية أن الله يسر أموره في الدنيا والآخرة وأن الله يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرضا وأبواب البركة وأبواب الصحة وأن الله يهدي هوائجنا ويحسن مقاصده وعلى كل نية صالحة دافعا لكل شر وجالبا لكل خير ومن أوصل والصلاة بنية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرات المحترمين والكرامات Dumateng para kiai, para asatidz, sadat ingkang kula mulyakaken, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian segenap para rawuh, para jamaah susipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Gunung Pakis Gangsal yang berbahagia dan saya hormati pula. Monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah rahmah hidayah inayah alhamdulillah. Kalau menika kula panjenengan sedaya saged kepanggihan malih istiqomah menghadiri pengaosan tafsir rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Gunung Pakis Gang 5 ini. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi keikhlasan kula panjenengan, keistiqomahan kita menghadiri pengajian tafsir rutin yang diadakan setiap hari Rabu ini, mugi-mugi bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah terus maringi keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan duniawiyah, lebih ukhrawiyah, dan kita berharap mugi-mugi kula panjenengan sedaya keluarga kita digolongkan sebagai manusia-manusia yang selamat bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut pertemuan yang lalu. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan surat Al-Asr. Bahwa di dalam surat Al-Asr itu bahwa kita manusia semuanya dalam kerugian, kecuali wonten sekawan kriteria orang-orang yang tidak mengalami kerugian. Sinten? Sing pertama beriman, sing nomor kali beramal soleh, sing nomor 3 saling berwasiat pada kebenaran, sing terakhir berwasiat dengan kesabaran. Ikut tiang-tiang pilihan. Mugi-mugilah kula panjenengan sedaya
melebet di empat kriteria ini, sehingga diharapkan kita bukan termasuk orang-orang yang merugi. Amin. Yes, saat ini monggo dilanjut surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Tentang mriki surat At-Takatsur Makkiyah. Surat At-Takatsur itu adalah surat Makkiyah. Berarti surat yang turun ketika Nabi belum berhijrah. Posisi Nabi dan para sahabat masih berada di kota Mekah. Turun surat At-Takatsur ini, wa ayatuha, ayatnya tamanin, ada 8 ayat. Ada 8 ayat. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alha niku bermakna melalaikan. Ya, alhaakum telah melalaikan kalian. Apa yang melalaikan kalian? At-takatsur. At-takatsur niku napa? Dari kata katsir, takatsur katsir, banyak. Maksudnya adalah berbanyak-banyakan, bermegah-megahan. Terus napa malih? Bersombong-sombongan. Jadi telah melupakan kalian at-takatsur, bermegah-megahan, berbangga-banggaan. Kum kalian, berarti nek kalian itu kedik nopo kata, berarti yang lalai niku kedik nopo kata, wadah kum telah melalaikan kalian. Nek kalian itu berarti banyak manusia. Bisa-bisa nun sewu pulau panjenengan termasuk orang-orang yang lalai. Telah melalaikan kalian at-takatsur, bermegah-megahan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara spesifik. Yang menjadikan lalai ini menunggu. Yang menjadikan atau perkara-perkara yang bisa digunakan untuk berbangga-banggaan, yang bisa melalaikan itu nopo mau. Nah, makanya di sini para ulama menjelaskan, karena memang global telah melalaikan kalian bermegah-megahan. Perkara-perkara yang biasanya kita bisa berbangga-bangga, bisa bermegah-megah, nah, itu perkara-perkara apa saja menjadikan manusia itulah lalai. Nek teng mriki bil amwal, contoh adalah harta dan kekayaan. Harta dan kekayaan. Harta dan kekayaan itu memang bagus, salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Leres ngoten nggih. Kula panjenengan urip teng donya niki nek boten wonten harta, tidak ada kekayaan, ya gak iso urip Allah. Dan itu salah satu nikmat dari Allah. Tetapi para bapak ibu, di samping nikmat dari Allah, harta juga merupakan fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Ujian. Artosipun para rawuh ingkang minulya, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hartanya.
bukan hartanya, tetapi orang-orang yang begitu berlebihan di dalam mencintai harta dan kekayaan sampai-sampai lupa, lalai. Nggih napa boten? Nek teng mriki nggih, Pak Bu nggih. Harta itu menjadikan seseorang itu bisa lalai. Mergo napa? Karena harta itu bisa memberikan perasaan ya kepada seseorang itu seolah-olah ya dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, harta itu bisa menjadikan atau memberikan perasaan manusia ya tidak membutuhkan Gusti Allah. Ketika melarat, masya Allah, ono apa-apa mesti dungone terus Gusti Allah. Ngene apa cedek nang pangeran Pak Bu. Tiga iloro didik situ nang pangeran. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Ya tiga musibah didik situ wonten pangeran cedek. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan berupa harta dan kekayaan jiwa, ada perasaan gak butuh ambil pangeran. Kenapa? Karena segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan uang, dengan harta. Nggih, cara loro gampang ono duit. Namun ono musibah, kecelakaan, gampang ono fulus. Nah, akhirnya dia itu lupa. Ya. Nah sekarang nun sewu, harta dan kekayaan ini bisa dijadikan bangga-banggaan buatan. Ya bisa. Aja nek ningali sinetron gak ono masih elek-elek. Sing dilebetaken TV omahe Masya Allah. Bangga. Berbangga-bangga. Nah, tapi ngene iki wau para rawuh ingkang minulya akhirnya ya kromo saking cintanya terhadap harta niku wau menjadikan dia lupa. Teng mriki teng tafsirnya nggih lupa antaatillah untuk taat kepada Allah ya wa anil istiqdad lil akhir dan lupa untuk berbekal ya akhirat. Jadi lupa menjadi orang-orang yang bersyukur. Makanya Pak Bu sekali lagi harta kekayaan itu sebagai ujian. Kira-kira wong iki syukur apa malah kufur? Ya, kira-kira wong iki tawadhu apa justru takabur? Ini Pak. Lah terus para bapak ibu, satu yang menjadikan harta itu sering melupakan manusia untuk pikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bahwa harta tadi bisa memberikan perasaan tidak butuh kepada Allah. Sing nomor kali ini yang lebih unik lagi Pak. Ya. Harta ini para bapak ibu semakin panjenengan miliki, semakin ada keinginan untuk lebih dan lebih. Ini uniknya harta. Makanya sampai Nabi kita Muhammad SAW nanti dahulu lauka libni Adam wadin min mal labatahu ilaihi wadiyan.
Andaikan manusia itu memiliki satu lembah emas, sagolong emas, niscaya dia ingin memiliki dua golong emas. Kalau sudah dua gunung emas keturunan, apa sudah cukup? Belum. Masih menginginkan tiga emas. Dan begitu seterusnya, wala yamla'u jawfu bni adam illa turab, dan tidak akan puas dengan pemberian Allah. Harta niki wau illa turab, kecuali nek wis mati. Wis mati baru tidak ada keinginan. Loh niki lho, sekali lagi uniknya harta. Semakin dicari, semakin memiliki, semakin ada keinginan untuk lebih dan merasa tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak Bu, panjenengan tinggali minggu-minggu ini rame nopo? Orang-orang yang korupsi, para pejabatnya. Kamu waspada nih, coro nyambut gawe ini, coro bayaran nih, fasilitas dari negara. Wis kurang apa? Gitu apa? KJN wis di atas rata-rata. Fasilitas dari negara jenenge omah, ajudan ya wis duwe mobil sorongnya. Kurang dan kurang. Ada peluang, oh ini bisa dikorupsi, oh ini bisa dimanipulasi. Masya Allah, tidak akan merasa puas dengan pemberian. Ini yang menjadikan lupa. Sekali lagi, jadi harta itu uniknya bisa menumbuhkan cinta dunia yang berlebihan. Terus para bapak ibu, ini jangan sampai difahami, oh berarti wong Islam itu gak oleh sugih. Boten. Ya. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur, telah melalaikan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu mencela gitu kepada orang-orang yang sangat amat cinta ya dengan perkara-perkara yang bisa dijadikan bermegah-megahan, yang sampai dirinya lupa pada Allah, lupa kepada dia sebagai manusia yang tujuannya adalah tidak lain untuk ibadah kepada Allah. Jadi yang dicela itu Pak. Jadi bukan kayanya, tapi perasaan, perasaan merasa nopo, merasa kurang sampai lupa. Jadi sekali lagi menjadi kaya itu gak salah. Panjenengan kalau lihat sahabat Abu Bakar itu sugih, kita mana? Sayyidina Utsman kaya, sinten malih? Abdurrahman bin Auf, orang kaya, sukses dunia, tapi tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang sukses ini para bapak ibu, hartanya tidak menjadikan mereka lupa. Justru ya dengan harta, dengan kekayaan, nek sing nyekel wong sing soleh, orang-orang yang bertakwa, insya Allah akan mendatangkan banyak manfaat. Gitu Pak. Oke. Jadi tergantung yang megang. Lah nek sing nun sewu, nek sing nyekel wong sing gini kok tujuannya hanya sebatas ngumpulno. Wah
akhirnya di korupsi kan. Saat ini menurut saya Pak Boy, Pulau sempat kaget. Saya ini memang tidak pernah makan di restoran yang menengah ke atas lah. Ya sering tapi dibayarnya. Nah ini suatu hari kepingin ngejak ya, ibu nyeneng no ibu, bayar dewe lah maksudnya ini keluarga kan. Masya Allah, restoran-restoran yang menengah ke atas itu pajaknya berapa persen? 12%. Jadi naik kena 1.000 serolas ya. 1 juta berarti 120 gitu. Ada UKM para PKL boleh duit 120. Nah sing mangan aku no piro. Lah makan itu kan kebutuhan sehari-hari. Bos-bos yang makan itu perlu kabeh. 12%. Piro duit pajak. Gurung pajak sepeda, gurung pajak mobil, pajak rumah, pajak ini. Dalam sehari saja lah, restoran itu bisa berapa ya? So ke Indonesia nih. Nah, tapi kalau dipakai untuk yang baik, kemaslahatan buat orang-orang, kita benar, kita ikhlas. Nah, tapi nek kena uang sing kubur dunia nih, ada kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, tiga pribadi. Sampai saya mau kali kok daripada bongkar-bongkaran mending oleh amannya. Nah, tapi sekali lagi ya gila di dunia panggung sandiwara ini sing kula sampeaken ketika di akhirat nanti maka tidak ada penolong dan tidak ada kekuatan bagi manusia. Saya ini pak jabatan kuat. Nah, jadi sekali lagi yang menjadikan ya perkara yang menjadikan manusia itu lupa terhadap Allah itu sekali lagi diantaranya adalah harta. Ya, namun sekali lagi bukan berarti kita ya, umat Islam itu senang melarat wae boten. Monggo bekerja pokoknya sing bener jadi orang kaya alhamdulillah. Yang penting kita mencari maishanya dengan cara-cara yang benar, yang tidak menjadikan kita lupa. Ya, justru dengan harta ini sekali lagi bisa kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan pertolongan. Joro zakat yuk halali, infak sedekah yuk halali. Makanya dalam Islam itu banyak ibadah-ibadah sosial, ibadah-ibadah yang terkait dengan harta. Gitu Bapak. Nah, menolong fakir miskin dan sebagainya. Teng mriki, Pak diibaratkan oleh para ulama, harta itu ibarat air laut. Harta itu ibarat air laut, sedangkan hati ibarat kapal. Harta itu air laut, hati adalah kapal. Nah, kapal itu dapat berlayar aman ketika berlayarnya di atas laut. Betul kan? Tapi ketika air laut itu masuk dalam kapal tersebut, akhirnya tenggelam. Gini Bapak. Nah, artinya pun ya, harta itu jangan sampai masuk ke dalam hati. Betul. Wis nang tangan tok. Jadi di genggaman kita saja. Sebab ketika harta ini
ya masuk ke dalam hati kita, ketonyan lah. Akhirnya menjadi hukum dunia, mencintai harta ya dengan ya sangat-sangat ekstrim, ya, sangat berlebihan. Akhirnya ya menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, niku yes gampang-gampangane ngoten. Sampun. Terus yang nomor kali Pak yang menjadikan manusia lupa niku no. Nggih, yang berbangga-bangga, nggih, yang bisa menjadikan lupa no. Nggih pangkat jabatan niku. Nggih. Pangkat dan jabatan. Nggih. Ayo saat ini pejabat-pejabat itu apa? Gitu Bapak. Boleh pejabat itu berbangga-bangga. Tapi nggak semua ya, yang dicela oleh Allah SWT sekali lagi yang berbangga-bangga, yang bermegah-megahan itu. Ya. Lah, nomor ini sekali lagi Allah tidak mencela jabatan, Pak. Ya. Justru panggung jabatan ini kalau dipegang orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, ya, insya Allah dengan jabatan itu akan tegak keadilan. Gimana benar? Sing nyekel wong sing soleh. Ya, tapi sebaliknya Pak, aku sing nyekel wong sing awal saja ketika dia meraih jabatan wis diawali dengan hal-hal yang tidak baik, nyuap bono, nyuap ini, ya, nang dukun barang, ya apa sekiranya ben pesaing gue ini kalah. Nah, dengan cara-cara seperti itu, ketika dia menjabat, tak jamin pasti dia akan melakukan yang nggak baik. Gimana Bapak? Ini. Ya, jadi jabatan itu sekali lagi juga bisa dijadikan bangga-banggaan dan menjadikan seseorang itu lupa. Ya, ya kenapa? Nek teng mriki Pak, jabatan itu bisa menumbuhkan rasa memiliki. Ya, memiliki kekuasaan. Orang kalau menjadi pejabat itu kan dia mesti merasa memiliki kekuasaan. Ini wilayah. Ya, saya ngatur yang gini apa betul? Kadang-kadang justru ngamun nggak amanah itu sopo jari ini nah ini yang menjadikan lupa. Sekali lagi bukan berarti kita umat Islam itu tidak boleh menjabat, boleh Pak, silakan ya. Biar Nabi Yusuf menjabat sebagai bendahara Mesir, amanah. Gimana Bapak? Oh, amanah. Sampai makmur, nggak dikorupsi. Bahkan sampai sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menjadi khalifah, menjadi pemimpin jabatan itu amanah. Bedo habis itu Fir'aun Fir'aun oleh jabatan rojo, Masya Allah ya, serakah, sombong Pak ya, ini lalai. Makanya sampai Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, idhab ya, ibnadahu biwadil muqaddasin wa idhab ila fir'auna innahu Allah. Perintahkan oleh Allah, Musa, ayo sakit berangkat ke Fir'aun, innahu tagha. Fir'aun itu wis melampaui batas, kesombongannya sudah di atas rata-rata. Bayangkan Pak, ya, wong Fir'aun sampai mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan. Wis. Karena apa? Ini kok jabatan itu dipegang oleh orang-orang yang ada sifat sombong, jadi merasa menguasai. Kan ketika ya aku iso, ketika Nabi Musa mengatakan Tuhanku adalah
zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi Fir'aun, aku ya iso. Jalur wong loro sing situ dipateni situ dibiarkan hidup. Begitu. Saya juga bisa. Terus apa yang mengatakan Tuhanku adalah yang menciptakan langit bumi, ya? Fir'aun mengatakan, yo aku kok tak gawe apa semacam tangga yang tinggi sekali, bisa nyanyi Tuhan. Wis iki togo tenanan iki Pak, melampaui batas, mengaku sebagai Tuhan. Nek kalau jabatan itu lalai. Ya, akhirnya Nabi Musa gak anakan. Konek ngaku Tuhan, berarti orang-orang atau mbah-mbahmu dulu saat dulu itu lahir, itu nyembah sopo. Kon iku Tuhan ngareng. Ya. Berarti bapakmu terus ya yang mbah-mbahmu itu biar nyembah sopo. Berarti beda dengan eramu. Baru gak iso ngomong. Ya, diplomasinya seperti itu. Nah, jadi para bapak ibu, saya lagi pangkat jabatan itu juga bisa menjadikan. Jadi hati-hati. Watan datang beri. Di antarane ilmu gelar sami niku bukan berarti kalau sekolah dulu tapi kadang-kadang gelari doktor, profesor, ya nek disebut profesor orang murid ya nama benar. Jadi seolah-olah kesuksesan itu adalah dari IQ-nya dia sendiri, padahal semuanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, kok sampai koron itu makanya ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dijalui zakat, dia mengatakan bahwa ini semua bukan karunia Allah. Innama utitu ala ilmin indi. Semua kekayaan saya itu adalah sebab ilmu yang saya miliki. Ini gitu, ilmu, jelas. Jadi merasa, profesor itu merasa paling benar, merasa akhirnya sulit menerima nasihat. Lo gini mau apa? Milan nih para rawuh, hati-hati. Di antara nih kita tafsir wal aulad, keturunan sama nasab. Kadang-kadang mau menyombongkan nasab. Di dalam diri saya terdapat darah Nabi. Tapi lali Gusti Allah hanya membangga-banggakan nasabnya saja. Nah ini belum saya buat nasab. Darah biru, turunan dari keluarga mulia, sampai menjadikan dirinya lupa. Sabun. Jadi telah melalaikan kalian at-takatsur, bermegah-megahan. Jadi antara perkara-perkara yang bisa dijadikan bermegah-megahan dan menjadikan lupa, harta, kekayaan, terus pangkat, jabatan, kedudukan, ilmu, gelar, keturunan, nah itu semuanya bisa, artinya hati-hati. Nah terus tanda-tanda seseorang yang mulai lupa itu ini penting banget. Ya, tanda-tanda seseorang itu mulai lupa,
Istiqomah itu mulai apa? Mulai kendor sehingga saling biyen sholat jamaah terus mergo kesibukan urusan dunia, urusan pangkat jabatan nggih wis ngejar titel niku akhirnya sampai jamaah lali wis gak jamaah engko mari gak jamaah seming noma kesibukan akhirnya wis gak usah sholat ini gila Pak, ini tanda dia lupa. Apa ada ya banyak terus gak usah tua-tua lah. Kalau dulu zamannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang bernama siapa? Sa'labah ini insyaallah panjenengan sering direngakan dari para ustaz, para kiai ya, kisah tentang Sa'labah ini masih melarat-rat ya lu dungo Kanjeng Nabi supaya dijadikan orang yang ayah sampai diparingi katakan diparingi kambing lah ditungakno Kanjeng Nabi ya sampai kambingnya wis lahir tambah wake lu akhirnya Sa'labah sing asale jamaah mulai gak jamaah ngurusi kambingnya asale jamaah boleh gak jamaah tetap sholat suwe-suwe gak sholat ini kok sampai dijaluk zakat loh boten ini salah ini tanda-tanda lalai alhaakumut takatsur dan masih banyak contoh-contoh yang lain kalau panjenengan ngoten mulai kendor mau sarang-sarang di upgrade malih opo sehingga lewat dewi lali ya hati-hati. Kenapa? Karena sekali lagi tujuan kita manusia diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun ada pertanyaan? Nonton kira kita menit. Oh masih 10 menit. Lanjut ya. Terus hatta zurtumul maqabir. Ya, jadi telah melalaikan kalian bermegah-megahan itu hatta zurtumul maqabir sampai kalian itu berkunjung al maqabir nang kuburan. Maksudnya sampai mati. Jadi para bapak ibu ada sebagian orang yang lalainya ini saking lalainya sampai tidak ada yang bisa menyetop kelalaiannya itu kecuali mati. Orang itu kalau sudah bergelimang harta Pak, jabatan ini ini saking ketemuan nih, gak ketemuan terus, kaleren-leren. Kita mau sampai mati. Hatta zurtumul maqabir. Kalau ada sing iso nyetok. Karena gini uniknya harta, semakin dicari, semakin memiliki, semakin haus. Semakin gak puas, golek meneh. Nek gak direm, kapan ngereme? Sampai mati. Apa ada orang-orang yang seperti banyak Pak? Di antara ning warung korun. Korun itu sampai mati. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menumplak membalik hartanya ambil korun itu. Jadi korun itu
dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara hina. Oke. Jadi dia dan hartanya dimakan dulu. Jadi gila Pak. Hatta zulmul maqabir sampai mati. Ya nek mati harus gak ono keluar. Makanya menurut saya para koruptor pun yang ketemu asli nih, kalau dia positive thinking, ya, mending ketemu si iso tobat daripada sampai hatta zulmul maqabir. Ya, jadi tidak ada peluang untuk kesempatan untuk bertobat. Terus itu mana Fir'aun sama. Fir'aun sampai mati. Sampai mati nih. Nah, insya Allah banyak ibu nyebrang nih. Ketika Nabi mengejar Nabi Musa alaihissalam, dan orang yang beriman kepada Musa, terus Nabi Musa membelah laut, Nabi Musa ambil orang-orang yang beriman ya, Nabi Musa terus jembatan ngono. Sudah nyampe daratan, kemudian lautnya dipukul lagi dengan tongkatnya, akhirnya nutup. Padahal Fir'aun dan bala tentaranya waktu itu ngejar Nabi Musa nih, sono nang tengah-tengah lautan loh, ternyata lautannya mati kabeh. Fir'aun sampai hatta zurtumul maqabir. Bener, Fir'aun bertaubat. Di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah, ini itu betulan saya sekarang taubat, tapi taubatnya sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena ketika itu roh sudah dari Allah. Nabi pernah menyampaikan bahwa apabila roh itu sudah di tenggorokan, maka taubatnya sia-sia. Tobat yang sia-sia itu dua, Pak. Satu, ketika roh sudah di tenggorokan. Yang kedua, ketika matahari terbit dan tenggelam dari arah yang sama. Pokoknya kiamat baku, pada kiamat lagi matahari itu kalau sekarang normal aja dengan tinggi, terbit arah timur, tenggelam arah barat, normal. Suatu saat akan dijadikan tidak normal oleh Allah. Wah itu orang-orang kaget. Soalnya terbit dan tenggelamnya sama, seret oleh separuh balik ini. Yang sini malamnya lama. Kabeh nang masjid, nang tempat-tempat ibadah kabeh. Tapi perlu taubat. Tapi sekali lagi taubatnya sudah tidak ngefek sama sekali. Jadi jangan sampai hatta zurtumul maqabir niki wae. Contoh yang lain sinten seperti Abu Lahab. Abu Lahab makanya dia menantang, aku boleh mlebu neraka, saya akan menebus dengan harta saya, bahkan dengan anak saya. Kaiso ma'abuna anhu, malu wala kasar. Hartamu tidak akan bisa menebus dosa-dosa karena kesyirikan itu sampai mati, Pak. Jadi melalaikan Abu Lahab hartanya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua ini hatta zurtumul maqabir, sehingga sampai mati. Ini bukan berarti kalau contoh nih, tapi banyak realita yang terjadi. Terus, niki Pak Bu, zurtum. Tentang tafsirnya zurtum itu ziarah, zaro, yazuru, zur. Niku ziarah. Ziarah niku berkunjung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan zurtum, ziarah. Pertanyaan saya, Pak, nek wonten tiyang ziarah, panjenengan lah katakan berkunjung ke rumah saudara,
Kalau berkunjung itu kira-kira panjenengan ada keinginan kembali bukan? Hah? Mesti ada keinginan kembali kan? Iya. Jenenge ziarah, jenenge berkunjung. Mesti ada keinginan kembali. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan zurtu karena memang manusia itu pasti akan kembali. Oke, kuburan itu Pak awal manzil min manazil akhirat. Jadi start awal itu alam akhirat itu start awalnya adalah kuburan. Nah, senang kuburan Pak, berarti panjenengan yang dimaksud kembali bukan kembali ke alam dunia, tapi kembali kepada Sang Pencipta. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, ziarah, berkunjung, balik kepada Sang Pencipta. Oke. Nah, jadi itu awal manzil. Jadi tempat pertama, transit pertama, kalau panjenengan katakan kalau sudah tilar ya, jadi kuburan itu adalah tempat pertamanya akhirat. Dan nanti menurut saya Pak, ya kejadian-kejadian di alam ya akhirat sesudah alam kubur ini itu justru lebih berat. Makanya Nabi pernah menyampaikan, barang siapa yang di alam kuburnya sukses, berarti kejadian-kejadian setelah alam kubur ini akan menjadikan dia selamat. Sebaliknya, nek teng alam kubur ketika malaikat bertanya gak iso jawab, itu berarti pertanda sesudah alam kubur ini, mulai misal, hisab, angsiron, terus dia akan mengalami lebih berat. Jadi penentuan Pak di alam kubur ini. Sampun, ada pertanyaan monggo. Monggo. Yang disebut harta itu apa? Hanya uang saja. Apa? Yang disebut harta itu apa? Hanya uang saja. Oh, sampun. Makna harta dengan rezeki itu beda. Kalau rezeki itu maknanya lebih luas. Panjenengan sehat, ini termasuk rezeki. Misalnya, nah, jadi panjenengan dibaringi keluarga sing sakinah mawaddah itu rezeki. Anak-anak sing soleh-soleh rezeki. Jadi karunia Allah lebih luas itu rezeki. Nah, kalau harta, kekayaan, ya memang hubungannya dengan uang itu tadi. Harta, dengan sesuatu yang bisa diuangkan, emas, perak, bisa diuangkan. Itu namanya harta. Nah, makanya yang menjadikan lupa itu milik uang. Makanya sampai Nabi itu pernah menggambarkan, sering saya sampaikan bahwa ad-dunya khulwatun qadirun, bahwa dunia atau kekayaan harta itu manis. Ayo saat ini panjenengan kula kira-kira seneng manis apa kecut? Ngombe-ngombe seneng sing manis apa sing kecut? Cara buah-buahan sing manis apa sing kecut? Seneng manis. Ya itu dunia ini manis. Disenengi kok kodiro hijau. Dan delok hijau-hijau ini masya Allah nyeneng. Panjenengan di nopo gunungan, delok pemandangan hijau-hijau. Bahkan sekarang banyak Pak terapi untuk menghilangkan penyakit stres terutama. Itu cukup dengan melihat keindahan alam hijau-hijau. Ya, tapi ini Pak, apakah hanya hijau terus? Lama-lama muning, dedaunan itu muning, separuh mati. Itu tuh.
wis niku mawon. Nggih, sampun nggih. Pun isa nggih. Nggih, sampun niki mawon. Mugi-mugi wonten barokah manfaat. Nggih, sekali lagi ngapunten, jangan sampai difahami nggih bahwa orang-orang Islam berarti harus melarang. Boten. Orang-orang Islam berarti gak oleh jabatan. Boten. Nggih. Jadi yang dicela sekali lagi bukan harta, bukan jabatannya, tapi orang-orang sing ya hatinya itu sangat amat cenderung kepada harta, kepada jabatannya, sehingga dia berbangga-bangga sampai melupakan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ngoten. Nah, sebab nek Islam ini ngoten. Jadi itu penafsiran yang keliru. Ya, sampun ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.